Selamat pagi. Nah, hari ini kami kembali podcast. Saya ditemani Pak Bosco dengan Pak Vega. Nah, hari ini kita coba menggali pengalaman dari teman saya berdua ini, Pak Bosco dan Pak Vega. Nah, bagaimana perjalanan mereka ya dari kecil hingga kuliah dan menjadi guru. Tapi sebelumnya, aku tanya dulu, Pak Bosco gimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan, Vega, sehat Paldo. sehat ya? Baik. Iya, luar biasa lah teman berdua ini. Baik, Pak Bosco dan juga Pak Vega ya. Saya coba bertanya nih ya, pengalaman kalian berdua waktu kalian kecil nih. Ini penting untuk nanti kita melihat bagaimana pilihan kalian berdua ini menjadi guru. Ya, pertama Pak Bosco ini, pengalaman waktu kecil gimana Pak Bosco? Saya sendiri Paldo dari kecil sangat menyukai hal-hal yang berbau seni, Ya. terutama menggambar, melukis, mewarnai. Nah, itu menjadi kesukaan saya waktu kecil sampai sekarang. Memang masih sangat menyukai melukis dan menggambar. Ya. Itu karena ada faktor ini ya? Apa ada orang tua atau kakak yang memang? Iya, memang karena ada kakak sepupu saya kebetulan jago melukis dan saya suka mengikuti dia. Dan itu dalam diri saya sehingga saya juga kembali menyukai melukis itu. Seni melukis. Ya. Iya. Kalau Pak Vega, pengalaman waktu kecil gimana? Dulu waktu kecil itu memang sudah tertarik sama musik ya. Iya. Tertarik sekali melihat orang konser. Iya. Dulu zaman saya kecil itu ditemani musiknya itu Ceylon Seven. Oke. Pasti. Jadi lebih tertarik dengan musik, terus Musik. melihat orang konser tuh bisa nyanyi bareng, seru aja. Iya. Iya, teman berdua ini kan ada bakat nih, ya kan? Apakah memang waktu kecil itu orang tuh melihat kan, oh anakku ini Pak Vega nanti ini bakatnya musik. Oh Pak Bosco ini juga ada bakatnya di gambar nih. Adakah dukungan orang tua untuk paling tidak mendukung Pak Vega, Pak Bosco misalkan melukis tadi, di musik tadi? Pak Vega pertama gimana? Kalau tua? saya memang dulu sudah dibilangin bahwa kalau bisa musik itu hanya jadi hobi saja. Oh hobi, ya. Jangan jadi pekerjaan tetap. Iya. Makanya lulus SMP mau ngambil musik di Jogja, sekolah musik di Jogja tuh nggak dibolehin. Oh iya. Pasti orang tua pengen punya anaknya yang lebih sukses kan dari orang tuanya dulu. Berarti dari kecil nggak ada ini ya, misalkan les khusus gitu untuk Tidak musik, nggak ada ya? Tapi kalau saya memang difasilitasi dengan alat musik. Musik, oke. Yang saya pengen nih, misalnya yang paling kelihatannya gitar. Gitar, iya. Kalau Pak Bosco ada nggak dukungan orang tua? Kalau orang tua di timur ya itu dukung-dukung saja. Tapi kebetulan karena dari kecil memang kita ditinggal merantau sama orang tua, jadi kita lebih mandiri. Tapi untuk kalau kursus dan les enggak. Jadi belajar sendiri, lebih ke otodidak. Otodidak ya. Berarti Pak Bosco dan Pak Vega ini dari SMP sampai SMA itu belajar mandiri ya untuk melatih musik tadi, menggambar tadi, gitu ya. Tapi waktu itu ada ini nggak eskul yang membantu Pak Bosco Pak Vega untuk mengembangkan bakatnya? Ada nggak eskul yang SMA dan SMP itu? Ada nggak? Ya, ada memang. Kalau di SMP maupun SMA sering ada eskul-eskul yang gimana kita bisa mengembangkan bakat-bakat kita itu. Iya. Kalau Pak Vega sendiri? Kalau saya hanya SMP sepertinya. SMP ada eskul ya? SMA kosong ya? Tidak ada karena SMA itu kan masuk negeri ya. Negeri Jakarta itu lebih memfasilitasi kayak Futsal gitu ya? Futsal, ya benar, basket gitu ya? Musik? Musik agak sedikit kurang peminatnya juga kan. Dan harus ya biasa kalau bermusik harus kompak. Oh iya. Kecuali mau nyanyi sendiri. Oke. Iya, itu tadi perjalanan dari SD sampai SMA. Nah, ketika teman berdua ini sudah nih ada bakat nih kan? Paling tidak ada cita-cita. Iya kan? Kalau Pak Bosco dulu awalnya apa maunya? Cita-cita ya? Iya. Kalau saya memang arsitek ya? Dari dulu memang. Dari kecil tuh ya? Dari kecil. Udah, karena tadi suka menggambar makanya lebih ke situ ya, arsitek ya? Karena kebetulan dulu saya pernah lihat ada seorang arsitek, dia mendesain gapura sekolah kami dan saya lihat itu bagus banget. Luar biasa tuh ya? Jadi saya tertarik, termotivasi dari situ ya? Ya, dari arsitek. Oke, luar biasa lah ya. Kalau Pak Vega? Biasa, pasti musisi dong. Musisi ya? Pasti musisi. Hanya memang tadi musisi. Dukungan orang tua itu dukungan orang tua dan ya mengingatkan kembali saja bahwa memang dulu pasti punya kepikiran pengen jadi musisi kan, tapi semenjak akhir masuk guru ini ya baru ketahuan. Oke. Nah,
pilihan teman berdua ini awal tadi kan di arsitek sama musisi ya. Lalu ini aneh bagi saya bahwa ketiganya enggak. Pasti. Iya, maksudnya Pasti. ada bakat yang bagi saya ini baik sebenarnya untuk masa depan kalian berdua gitu kan. Lalu kalian harus memilih menjadi guru gitu loh, ya kan? Kenapa sampai harus seperti itu? Kira-kira gimana? Ceritanya gimana Pak Vega? Kalau saya itu kecemplung lah. Kalau Kecemplung kita bilang ya? kecemplung. SMA kelas 3 Iya. ditawari mau masuk SNMPTN atau tidak. Iya. Saya oke. Ternyata SNMPTN itu jurusannya PGSD. Oh, PGSD. Jadi secara suka tidak suka mau tidak mau harus ngambil kan kuliah Iya, itu iya. karena setelah kalau tidak biasanya kalau yang dikasih tahu sama guru-guru kami di SMA, guru saya itu kalau nggak nerima nanti untuk adik-adik kelasnya kan susah untuk masuk SNM di Oh, di negeri ya. kampus negeri. itu kampus yang saya tuju misalnya Iya. UNJ kan kalau sama saya gitu. Iya. Habis dari situ baru mulai perjalanan jadi Jalan. guru. Iya. Ada nggak Pak Vega? Maksudnya ada nggak kaitannya dengan ini? Mohon maaf Pak Vega ya. Apakah ini karena memang faktor ekonomi atau memang karena orang tua memandang bahwa musisi itu kehidupan kelak tidak terjamin gitu? Lebih ke arah yang penting kuliah dulu sih awalnya. Oh, kuliah dulu ya. Yang penting kuliah dulu karena ya balik lagi SMA dan kuliah S1 Ya. pasti pendidikannya lebih besar ke arah S1 kan. Iya. Nah, wawasannya bisa lebih luas dari di S1 itu gitu. Oh, soal nanti bagaimana ke depannya yang penting kuliah dulu ya. Ya, benar. Oke. Kalau Pak Bosko gimana Pak Bosko? Ya kalau kita orang timur Paldo ya. Iya. Ya itu kalau nggak guru ya perawat. Perawat ya. Antara dua itu. Nah, waktu itu sudah siap dengan kakak udah urus bilang kamu harus kuliah di menjadi arsitek. Iya. Tapi dengan melihat biaya dan kondisi ekonomi, Iya. akhirnya setelah dipertimbangkan dengan orang tua, saya lebih memilih menyerah Iya. ya dengan itu dan kemudian abang saya menyuruh saya untuk nggak apa-apa kamu tahan aja di kampus ini matematika setahun katanya. Iya. Ya. Tapi karena sudah terlanjur ya udah sekalian aja gitu jadi akhirnya melanjutkan menjadi guru Paldo. Tapi awalnya di ini ya, daftar di arsitek ya awalnya ya. Betul. Terus ketika orang Hanya tua melihat biaya biaya. dan kondisi ekonomi akhirnya ya menyerah di ekonomi ya. Ya, Nah, Paldo. ya dua hal yang tadi berbeda ya. Kalau Pak Vega tadi kan bukan karena ekonomi ya. Karena memang orang tua memandang lain ya enggak? Iya. Kalau Pak Bosko kan ya. apalagi pandangan kita orang timur bahwa guru itu segala-galanya gitu kan. Ya. Ya. Ya mungkin karena guru-guru zaman dulu kan kehidupannya layak, sukses gitu kan. Maka orang tua pun harus memilih jadi guru. Gitu. Nah, terpaksa nggak berdua jadi guru nih? Awalnya Apa yang terpaksa ya? Pasti dong. Awalnya terpaksa. Terpaksa sekali ya? Pasti. Saat Pikiran pasti. kuliah awal itu udah berhati ya? Nggak berat hati sih, lebih cuek lah. Cuek gitu ya? Lebih cuek. Jarang masuk kuliah. Iya ya. Tugas nitip, absen Iya. nitip. Memang kuliah itu, tapi memang ada pesan baiknya. Iya. Saya dapat pesan baik dari keluarga dan terutama bapak ya. Iya. Bapak tuh selalu bilang gini, kalau kamu melakukan sesuatu Iya. itu kayak orang berenang. Mm-mm. Kalau berenang baru setengah badan, palanya nggak nyemplung itu bukan dibilang Bukan berenang. berenang ya. Jadi kalau udah kecemplung sekalian sampai pala-palanya Sampel basah. masuk ya. Oke ya. Seperti itu. Oke, siap. Pak Bosko gimana Pak Bosko? Kebetulan juga selain menggambar, tapi lebih dominan gambar ya Paldo. Ya. Saya juga agak menyukai yang bagian matematika dari Oh, SD ya kebetulan. Dari kecil itu sering juara lah bagian kalau Iya. matematika Paldo. Iya. Jadi awalnya sih tapi kalau matematika menyukai, tapi kalau untuk menjadi guru harus berdiri di depan itu saya di awalnya sempat Awalnya mikir Paldo. sempat mikir-mikir juga ya. Gimana saya depannya ini nanti ke depannya ini. Iya. Seperti itu Paldo. Oke, ya. Tapi mau tidak mau ya, Ya. karena ini menjadi sebuah keputusan Ya. dan walaupun bukan pilihan utama awalnya ya, pilihan utama untuk menjadi guru, tapi mau tidak mau ya ini adalah profesi kita, gitu kan, menjadi guru, mendidik anak-anak kita. Nah, pertanyaan saya adalah dari proses yang Pak Bosko dan Pak
Vega alami selama kurang lebih mengajar di sekolah ini, ada kesan khusus nggak gitu? Maksudnya yang awalnya kalian pikir bisa nggak nanti ya saya jadi guru yang bagaimana gitu kan? Ada nggak kesan khusus gitu? Setelah jadi guru ya gitu? Ya. Pak Bosko gimana? Kalau saya sendiri awalnya kaget ya, ketika saya harus ngajar dari SMA, terus turun ke SD. Di sini SD ya, saya ngajarnya SD. Yang saya lihat bahwa ternyata pandangan saya dulu tentang guru hanya ngajar di depan, selesai ngajar pulang, itu salah maksudnya saya. Karena dimana kita guru harus bisa beri contoh yang baik buat anak-anak. Jadi kita ya sebagai baik dari perilaku kita, perkataan kita. Nah itu yang buat saya sangat terkesan buat saya. Jadi saya terus belajar menjadi pribadi lebih baik sehingga saya bisa menjadi contoh untuk anak-anak. Iya, kalau Pak Vega? Kalau saya, kalau di PGSD memang sudah ada teorinya ya. Jadi sebenarnya tinggal prakteknya aja. Tinggal prakteknya aja. Tapi yang dibilang Pak Bosko lagi balik bener. Sikap ya. Attitude, terus juga pribadinya kita gimana. Supaya anak-anak juga tahu bahwa kita itu jadi guru nggak bisa hanya di dalam sekolah doang. Tapi di luar pun anak kita akan tetap menganggap kita guru. Oke. Tapi pertanyaannya, menyesal nggak kalian baru jadi guru nih? Kalau sekarang sih tidak ya. Tapi dulu misal ya, awal-awalnya pasti. Ngapain ini ya? Kecewa kan, tidak sesuai dengan yang nggak didukung gitu ya. Bakat kita ya. Ada kepengenan pindah kuliah atau pindah jurusan gitu. Pernah nggak berontak dengan orang tua, Pak Vega? Saya nggak pernah, bukan memberontak sih, lebih ke arah bertanya. Bertanya ya. Bertanya, kenapa sih harus ngambil pilihan ini kan? Bisa ambil pilihan yang lain kan? Tapi ya itu diingatkan lagi sama Bapak bahwa yang tadi saya bilang. Iya, kalau Pak Bosko pernah nggak berontak gitu dalam secara langsung gitu ke orang tua? Ya saya ini pengennya arsitek, ada nggak? Nggak sih, kalau saya karena melihat dari kecil orang tua sudah berusaha meninggalkan, sudah berjuang keras dari kecil, saya bilang aduh nggak. Saya akan ikuti karena di keluarga dekat saya, itu saya anak pertama yang maksudnya sarjana pertama gitu loh di keluarga saya. Jadi ya sangat, orang tua sangat mendukung penuh, jadi saya juga dengan sepenuh hati menjalani kuliah itu Pak loh. Oh iya, haruslah. Kalau misalkan seperti itu tadi ya, kalau lihat dari sekarang ini yang Pak Vega alami, kalau saya lihat ya, itu masih ada orang tua juga yang memaksakan kehendaknya gitu kan, untuk anaknya harus ini gitu. Anaknya nanti harus jadi dokter ya, jadi ini ya, nilainya harus di-push terus gitu ya. Apa pandangan Pak Bosko dengan Pak Vega soal itu? Itu masih relevan enggak? Ataukah memang udahlah sekarang udah zamannya, apalagi banyak profesi yang sekarang ada YouTuber dan sebagainya. Boleh nggak misal orang tua diberikan kesempatan anak-anak ya untuk memilih gitu? Pandangan Pak Vega dan Pak Bosko gimana pandangannya? Pak Vega? Kalau saya tergantung lagi sih Pak Aldo, tergantung dari orang tuanya. Orang tua juga pasti tahu kebiasaan, minat dan bakat anak itu apa. Tapi yang saya masih, kalau untuk masalah minat dan bakat, menurut saya masih ya harusnya anak pengennya apa ya, itu yang harus ditekankan. Ya. Tapi balik lagi, selama di sekolah pun kita pun guru juga harus tahu anak ini minat dan bakatnya apa ya. Kalau kita tidak bisa memberikan masukan ke orang tua, ya jangan menyalahkan orang tua juga kalau orang tua akan memaksakan kehendaknya. Orang tua kan juga tidak punya teman diskusi kan. Orang tua hanya berdua. Teman diskusinya ya kita sebagai guru ini harus membantu orang tua sebenarnya. Artinya Pak Vega nih sepakat lah ya kalau misalnya kan. Masih sedikit sepakat. Ada anak-anak, setuju dan tidak setuju ya. Setuju dan tidak setuju, tergantung. Lagi saya bilang tadi. Bukannya itu memaksakan kehendak ya orang tua ya? Gini Pak, misalnya kayak saya tidak suka gambar, kayak Pak Bosko. Misalnya saya nggak suka, tapi saya dipaksa gambar. Yang bisa memberikan, kasih tahu ke orang tua itu kan guru. Kalau saya dulu dikasih tahu kayak gitu sama guru saya. Guru. Jadi orang tua saya memaksa saya harus dapat matematika 100. Itu diingetin bahwa anaknya ini nggak bisa nih matematika 100. Jadi teman diskusinya orang tua adalah guru. Nah kalau gurunya memberitahukan yang baik dan yang benar, orang tua akan lebih paham menurut saya untuk menentukan jalan pilihan anaknya yang pengen seperti apa. Kalau Pak Bosko, gimana Pak Bosko pandangannya? Apakah memang diserahkan ke anak langsung ataukah harus mengikuti orang tua gitu? Kalau saya sih lihatnya dari pertimbangan orang tua, misalnya dilihat dari sisi ekonominya ya. Dan lain-lain hal ya menurut saya. Tapi kalau
bakatnya sejalan dengan ekonomi, maksudnya orang tuanya mampu nih, nah kenapa tidak, maksudnya Tidak saya ya. gitu ya. Ya. Nah, kita sebagai guru juga, terutama saya guru matematika, terkadang di kelas kan ada guru yang memaksa kamu harus bisa matematika, harus 100 seperti itu Iya, kan. iya. Nah, sebenarnya kita sebagai guru matematika, ya Pak Aldo juga tahu ya, Iya. kita tuh sebenarnya menekankan kepada kerja kerasnya anak ya. Iya, iya, Ya iya. walaupun nggak harus 100 banget, tapi dilihat kerja kerasnya dan tidak boleh santai gitu maksud Iya, saya. iya. Jadi kita juga baik dari guru maupun orang tua harus pintar-pintar melihat bakat anak. Oke. Ya, yang mungkin ketika dia besar nanti dia menjalani enjoy, maksudnya dia bekerja sambil enjoy gitu maksudnya. Itu Pak Aldo. Jadi tidak terpaksa. Terpaksa ya. Nah, sekarang bagaimana cara teman berdua nih, ya kan, menyalurkan bakat kalian? Misalnya Pak Vega nih musik kan, gimana mengekspresikan itu gitu? Kalau dulu pada saat zaman kuliah, selesai kuliah ngamen. Amin ya. Ngamen ini dalam artian bukan ngamen di pinggir jalan ya. Iya. Datang ke kafe, Iya. nawarin kafe tersebut mau nggak Oke. kondisi musik dengan grup band kami gitu. Oke. Kalau sekarang sih memang puji Tuhan ada kesempatan itu Oke. di tempatnya di Green Terrace Taman Mini setiap Jumat dan Sabtu. Iya. Artinya masih ada kesempatan lah ya. Masih ada kesempatan untuk mengembangkan itu refreshing sebenarnya Pak Aldo. bakatnya. Oke. Kalau Pak Bosku, mana Pak Bosku? Kalau saya waktu kuliah sering ikut kayak kursus gitu ya. Iya. Per pertemuannya 35.000, jadi mungkin sketsa wajah atau mood pemandangan. Tapi puji Tuhan di Fransiskus Iya. saya dipercayakan kembali untuk membimbing anak untuk belajar bersama bagaimana cara menggambar, teknik dasar menggambar, dan seterusnya Pak Aldo. Artinya bakat teman berdua nih walaupun tidak secara khusus ya, betul, tapi disalurkan tadi kayak Pak Bosku tadi, ada ekskul menggambar di sekolah, Pak Vega juga selain ekskul di sekolah yang misalkan tadi untuk paduan suara ya, tapi juga di tempat lain. Pak Bosku ada nggak Pak Bosku di tempat lain untuk misalkan minta untuk gambar gitu? Belum ya? Ya, belum. Semoga aja ya. Ada yang nawarkan ya. Habis podcast Amin, ini, waduh. Pak Bosku, tolong ya. Siap. Ya kan? Ya, ini kita harap bersama lah ya. Kalau nanti jangan lupa kontak saya. Tapi lebih ke ini ya Pak Aldo. Gimana kalau kita hobi tuh, saya pribadi ya. Iya. Setiap kali saya menggambar, saya tuh agak risih kalau ada orang yang lagi nonton saya menggambar. Saya pribadi ya. Oh iya. Saya lebih suka ketenangan, kemudian menggambar sendiri. Oke. Kalau kemudian kita menggambar harus dibayar tuh kayak aduh, udahlah seikhlasnya kasih gitu. Seikhlasnya ya. Saya yang penting anaknya sudah punya bakat, tinggal kita kembangkan. Seperti itu Pak Aldo. Itu lebih ke itu kali ya. Konsentrasi ya. Ya, konsentrasinya. Kalau takut nanti ada yang ganggu kan pasti hilang semua ya. Pak Vega enggak ya? Oh, enggak. Bebas saja ya. Harus tampil Bebas banyak. aja. Mau di mana aja ya, musik lah ya. Aja yang penting main lah. Nah, penting main ya. Justru kalian banyak orang Pak Vega ya. luar biasa lah teman berdua nih. Ya, Pak. Ada bakat yang bagi saya ini sekolah Fransiskus ini harus bersyukur ya. Punya dua orang yang punya bakat yang sangat luar biasa, dan kalau tidak dijaga ya rugi sekolahnya. Bagi saya ya rugi kalau misalkan tidak dijaga dengan baik ya kan teman-teman yang di belakang ini ya kan. Tapi begitu juga sebaliknya dengan kami Pak. Ya itu juga kami ya juga bersyukur Pak ya. rugi kan gitu ya. Mudah-mudahan lah sekolah bisa melihat teman berdua yang punya kemampuan yang luar biasa gitu. Mungkin kan juga di guru-guru lainnya Pak Vega ya. Iya. Ya. Itu banyak. Mungkin banyak yang sebenarnya punya bakat dan di luar guru. Iya. Kayak Pak Habel ya. Wah, itu kan lomba futsal di mana-mana ya. Iya. Bener, Waduh. Ada juga teman kita Pak George ya, Waduh. anggota Paskib kan. Iya, betul. Iya kan. Iya. Apalagi kalau soal IT, angkat tangan saya. Iya. Pak Baik. Wawan, Pak Dit. Oke, nah sekarang ini nih, ada nggak pesan khusus untuk anak-anak, untuk alumni yang mungkin menonton podcast kita, ya kan ada pesan khusus untuk paling kurang bagaimana mendampingi anak yang punya bakat di situ, gimana? Soalnya pengalaman teman berdua tadi. Kalau dari pengalaman saya, Ya. pesannya itu jangan malu nunjukin minat dan bakatnya Oke. dulu. Kalau kalian sudah mampu menunjukkan minat dan bakatmu, biasanya orang tua akan Melihat bisa melihat dan menentukan. Karena balik lagi kalau
anak itu ya supportnya dari orang tua dulu pertama pasti. Iya, iya. Orang tua sudah mensupport dengan baik, pasti semua berjalan dengan baik. Iya, iya. Dan jangan lupa berdoa. Berdoa ya. Berdoa itu penting. Iya, iya, penting itu ya. Penting banget. Iya, kalau Pak Bosko? Ya, untuk anak-anak di rumah belajar kenali bakat kalian dan terus kembangkan, dan semoga orang tua di rumah juga mendukung anak-anaknya sesuai dengan minat dan bakat. Kemudian mungkin ada pesan khusus ya untuk orang-orang yang mungkin sudah terlanjur seperti saya dan Pak Vega, tetaplah bersyukur Iya, iya. karena ada istilah kata yang mengatakan jangan meludah di sumur di mana kamu minum dari Wah, airnya. asik ini. Mungkin begitu Pak Aldo. Iya, iya, iya. Artinya? Artinya ya. Ya jangan mengeluh Iya. di mana tempat kamu bekerja ya. Iya, iya. Karena di situ kamu dapat penghasilan misalnya. Iya, iya. Artinya teman berdua ini sekarang apa ya? Udah bersyukur lah ya. Ya, Udah bersyukur, bersyukur udah menjadi guru dan juga menjadi bagian yang apa ya? Dari keluarga besar Fransiskus ini ya. Iya, benar. Oke. Udah kali ya? Ada lagi mungkin ya? Pak Bosko? Pesan lagi? Cukup Pak Aldo? Cukup ya Pak Vega? Apa ya? Saya idem sama Pak Aldo. Sama Pak Bosko saya idem. Iya, saya kira orang tua ataukah anak-anak yang menonton podcast ini, poinnya bahwa walaupun nanti pilihannya adalah bukan pada bakat anak-anak, tetapi tetaplah bersyukur. Lalu yang kedua, bakatnya tetap dikembangkan. Ya, siapa tahu nanti bakat-bakatnya itu bisa menjadi pilihan kedua gitu kan, dan juga bisa mungkin apa ya, menjadi profesi yang kedua gitu. Kayak misalnya Pak Vega dan Pak Bosko menggambar, lalu tadi Pak Vega musik, bisa mendapatkan dari situ juga untuk kehidupannya gitu. Sehingga anak-anak di rumah silakan mengenali potensinya, tunjukkan tadi kata Pak Vega tadi, tunjukkan kemampuannya. Pastinya orang tua akan melihat, oh anak saya ini kemampuannya di sini. Saya kira ini hal yang menarik yang kami coba diskusikan dengan Pak Bosko dengan Pak Vega. Mudah-mudahan orang tua ataukah anak-anak bisa mengambil intisari dari apa diskusi kami pada pagi hari ini. Saya kira hanya itu yang kami diskusikan. Pak Vega, thank you. Sama-sama Pak Aldo. Sama ya Pak Bosko. Ya, Terima kasih. sama-sama, Pak Aldo. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam Terima kasih. Fransiskus. Salam Fransiskus. Berjiwa Berjiwa besar.